Hai good people, selamat datang di Gira Investor. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Menjadi kaya raya dan bergelimangan harta merupakan dambaan banyak orang. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, banyak cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya berinvestasi untuk masa depan. Seperti halnya yang disampaikan perencanaan keuangan Aidil Akbar lewat konten Akbarpedia yang dibagikan di YouTube-nya. Aidil mengungkapkan ada sejumlah aset yang bisa jadi pilihan kamu yang ingin berinvestasi untuk jangka panjang. Sebenarnya, kalau kita rangkum, banyak sekali aset-aset yang bisa kita pakai dan bisa membuat kita kaya raya untuk masa depan. Kata Aidil seperti yang dikutip dalam video terbarunya. Ada beberapa aset yang bisa bikin kamu kaya raya. Penasaran apa saja? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Namun sebelum itu, tidak henti-hentinya saya ingatkan, jangan lupa klik subscribe pada channel ini supaya kamu tetap berada satu langkah di depan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Yang pertama adalah saham. Aset pertama yang Aidil sarankan merupakan saham. Kepemilikan saham, baik kepemilikan saham perusahaan maupun kepemilikan melalui bursa, sama-sama menjadi pilihan yang menarik untuk kamu yang ingin berinvestasi. Namun kamu harus belajar lebih dulu tentang saham dan seluk-beluknya agar kamu tidak tersesat, bahkan terjebak di tengah jalan. Segala macam teknik dan cara tentang saham kuncinya adalah belajar, ungkap Aidil. Masuk ke saham gak bisa sembarangan, gak bisa as simple as, ya udah gue pilih cap cipcup. Yang ada nantinya kayak teman-teman milenial yang kena pom-pom, masuk forum dan beli saat harganya mahal, lalu terjebak saat harganya turun. Nah, itu sering sekali terjadi. Untuk itu, bagi kamu yang sudah siap berinvestasi saham, Aidil menyarankan agar kamu memilih saham dari perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan dunia digital. Misalnya saham dari perusahaan berbasis internet, teknologi, telekomunikasi, atau juga perbankan. Yang kedua, bisnis online. Pilihan lainnya dengan memiliki bisnis online. Hal ini bahkan bisa dilakukan oleh kamu yang sudah punya pekerjaan. Semua orang sekarang bisa jualan online, bisa sharing apa saja. Online bisnis nggak harus jualan. Kalian bisa sharing misalnya jadi YouTuber. Sekarang banyak banget orang-orang yang sudah sukses dan kaya raya hanya dari YouTube saja. Selain dari YouTube, ada juga yang dari Instagram. Itu juga banyak sekali. Sekarang juga sudah mulai muncul seleb TikTok. Jadi aktivitas yang kalian bisa share di media online dan menghasilkan uang, itu pun juga sudah bagian dari online bisnis, ungkap Aidil Akbar. Yang ketiga, properti. Aset lainnya sudah cukup populer sejak dulu adalah properti. Kamu yang ingin berinvestasi untuk masa depan, gak ada salahnya loh berinvestasi di bidang properti. Sebab sifatnya yang terbatas akan membuat properti seperti rumah ataupun apartemen akan terus mengalami kenaikan harga ke depannya. Kenaikannya pun cukup besar, bahkan bisa melesat bila lokasi properti sangat strategis atau masuk kawasan pengembangan dari pemerintah maupun swasta. Jika Anda memiliki aset berupa properti, sewakan saja. Jadikan sebagai kontrakan atau kos-kosan, disewakan bulanan atau juga tahunan, tidak perlu bekerja. Penghasilan jutaan rupiah dari aset aktif ini sudah pasti masuk ke rekening setiap bulan atau setiap tahunnya. Begitupun juga dengan tanah, bisa disewakan dengan pemanfaatan sebagai sawah maupun ladang. Uang dari penyewaan properti dapat Anda putar lagi untuk membeli properti lain yang belum Anda miliki atau yang Anda lihat memiliki prospek cerah. Jadi properti itu tetap menjadi potensi. Namun kalau kamu masih belum memiliki dana untuk berinvestasi secara langsung, Aidil punya beberapa saran. Pertama, kerja sebagai agen properti atau bisa juga investasi secara patungan. Kalau nggak mau investasi langsung ke properti, ada yang namanya REIT atau Real Estate Investment Trust. Ini sama seperti reksadana. Kalian masuk ke sana kemudian uang diinvestasikan ke proyek-proyek properti atau perusahaan-perusahaan yang sama pembangunannya. Yang keempat, komoditas. Yang keempat adalah investasi komoditas. Beberapa investasi komoditas yang disarankan Aidil diantara lain adalah investasi komoditas seperti minyak, gas, emas, air, hingga juga cryptocurrency. Itu adalah salah satu aset yang bisa kita beli, bisa kita investasi langsung, atau kita bisa investasi melalui perusahaannya. Nah, untuk kamu yang tertarik dengan komoditas air, kamu bisa lakukan tanpa harus berinvestasi lewat perusahaannya. Kamu juga bisa membuka bisnis air isi ulang jika memang tertarik berinvestasi di komoditas yang satu ini. Yang kelima, investasi dari surat berharga.
Surat berharga adalah aset aktif yang tidak terwujud, tetapi jelas kepemilikannya. Imbal hasil atau keuntungannya pun nyata. Surat berharga tersebut diantaranya seperti saham, surat hutang, atau juga obligasi deposito dan juga lainnya. Misalnya Anda investasi dengan membeli saham perusahaan A, berarti Anda salah satu pemilik dari perusahaan itu kan? Anda berhak ikut rapat umum pemegang saham atau RUPS dan mendapatkan pembagian dividen atau juga keuntungan setiap tahunnya. Di saham, Anda juga bisa memperoleh capital gain dari penjualan saham. Sama halnya dengan obligasi. Anda pemegang obligasi pemerintah atau swasta, bisa mengantongi keuntungan dari yield atau imbalan setiap periodenya. Bisa setiap bulan, per 3 bulan, atau juga tahunan. Dengan berinvestasi di surat berharga, uang yang Anda tanam akan berkembang, bahkan dalam jangka panjang. Meski tidak pasti karena investasi memiliki resiko, Anda bakal menuai hasilnya untuk masa depan keuangan yang lebih baik. Maka dari itu, investasi dari sekarang. Yang ketujuh, merintis bisnis. Anda tidak akan pernah kaya jika seumur hidup hanya menjadi karyawan saja. Coba bangun bisnis biar jadi pengusaha tajir. Bisnis yang dirintis tersebut akan menjadi aset aktif bagi Anda yang memberikan Anda penghasilan tiada henti. Bikin rekening genduk dari keuntungan bisnis. Dimulai dari nol, kecil-kecilan tidak masalah. Asal Anda berpikir kreatif dan juga penuh inovatif. Mampu mengelola resiko dengan tepat, rajin, ulet, disiplin, pasti akan berhasil. Bisnis Anda akan berkembang dan maju. Mungkin saja suatu saat nanti Anda masuk dalam jajaran orang terkaya di Indonesia, bahkan di dunia di usia yang muda. Apabila bisnis dikelola dengan sungguh-sungguh, maka masa tua Anda dijamin tidak akan nelangsa. Apalagi dari keuntungan bisnis diputar lagi untuk investasi, membangun bisnis baru atau kegiatan produktif lainnya, dijamin harta kekayaan Anda tidak akan habis selama 7 turunan. Yang ketujuh, royalti atas sebuah karya. Anda seorang yang kreatif. Tuangkan saja ide Anda ke dalam tulisan atau karya lain seperti robot, aplikasi, musik, lagu, film, karya, penemuan, dan juga sebagainya sesuai dengan bidang yang Anda minati. Dari hasil karya dijual, walaupun sampai bertahun-tahun Anda tetap akan menerima royalti atas penjualan karya tersebut. Nilainya bisa ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan rupiah bila karya Anda sudah mendunia. Yang kedelapan, mobil atau kendaraan. Kendaraan seperti mobil dan motor memang kalau dijual lagi harganya bisa turun. Makanya kendaraan disebut sebagai aset terdepresiasi. Tetapi ngapain dijual kalau bisa menghasilkan? Sewakan saja seperti mobil dan motor untuk taksi atau ojek online. Truk untuk angkut-angkut barang atau kendaraan bisa dibuat trayek angkutan umum asal mengantongi izin yang sesuai. Kendaraan jangan dibiarkan nganggur atau mangkrang di rumah saja. Bisa rusak dan malah menghabiskan uang untuk perbaikan. Lebih baik digunakan untuk kegiatan yang produktif saja. Selain menambah penghasilan, juga membuka lapangan kerja bagi pengangguran di sekitar Anda. Mulai sisihkan uang untuk beli aset mumpung Anda masih muda. Gaji disisihkan minimal 20% setiap bulan. Atau rencana membeli aset, jangan habiskan pendapatan Anda untuk hura-hura saja. Semakin cepat Anda memulai menyisihkan uang, maka peluang Anda semakin banyak dan aset yang bisa terkumpul ini dilakukan demi bisa hidup enak di hari tua. Nah, itulah aset yang bisa bikin kamu kaya raya. Kira-kira kamu tertarik dengan yang mana nih? Jawab di kolom komentar ya, seperti biasa. Sudah siapkah kamu melangkahkan kaki menuju sebuah kesuksesan? Di saat kamu sedang bingung menentukan masa depan kamu, ingatlah kembali informasi yang dijelaskan di video ini. Jangan padamkan apimu bahkan ketika kamu sudah mencapai kesuksesan tersebut. Karena perjuanganmu tidak berhenti sampai di situ saja. Mempertahankan kesuksesan menjadi tugasmu yang selanjutnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu pada video selanjutnya.